Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billah minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini yang kesekian kalinya Allah izinkan kita untuk bertatap muka dalam rangka untuk saling menasihati, dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi sarana kemudahan bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, mari jangan lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjut untuk membahas pembatal dua kalimat syahadat di dalam kitab Al-Islam yang ditulis oleh Syekh Said Hawa, seorang ulama besar Suriah, seorang ulama besar Suriah yang merupakan bumi Syam, bumi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembatal pertama, kedua dan ketiga lebih menukik kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala beserta sikapnya. Ketika seseorang salah di dalam mendefinisikan nikmat, ketika salah menempatkan nikmat, maka salah pula sikap dan tindakan mereka terhadap nikmat tersebut. Lalu kita diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tidak hanya kekuasaan yang didapatkan beserta harta, tapi beliau diberi kemampuan, yang kemampuan itu hampir tidak dimiliki oleh manusia di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu mengendalikan makhluk-makhluk di luar manusia, seperti binatang, jin dan lain sebagainya. Kemudian setelah Allah berikan itu, dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Kemudian dia sadar bahwa itu adalah masih bersifat menguji,
ya, masih bersifat menguji. Liya beluani, untuk menguji kehidupanku, aashkur am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku bersyukur. Jika di poin yang awal-awal ini kita berhasil mendefinisikan nikmat, memposisikan Allah Subhanahu wa taala, laulallah makanat, jikalau bukan karena Allah segala sesuatu tidak mungkin terjadi, karena dialah yang ahad, qul huwallahu ahad. Setelah itu di poin yang keempat, kelima, dan keenam, ya, ini membahas terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dari mentaatinya dalam kehidupan ini, karena Allah itu punya hukum, Allah itu punya aturan, ya. Allah punya hukum, Allah punya aturan, maka kita harus mentaati semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita kemudian memilih untuk membangkangnya, maka kita harus mengingat bahwa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, saya bersumpah, saya berikrar bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Itu sebenarnya kita telah berikrar la muta'a illallah, tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Sesungguhnya kita sedang berikrar la hakima illallah, tidak ada hakim melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, atau la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali harus hukum Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak salah paham, maka saya mengangkat pendiri-pendiri negeri ini dulu adalah tokoh-tokoh yang paham ini, Pak. Paham la ilaha illallah ini. Sehingga mereka dengan sangat luar biasa mewariskan kalimat berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kembali ke pembatal pertama, peristiwa perang Hunain. Peristiwa perang Hunain. Nanti kalau kita pelajari lagi di peristiwa perang Hunain, penjenengan akan lebih tercengang lagi. Karena peristiwa perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Makkah. 10.000 pasukan Rasulullah itu pasukan pilihan. Kalau pasukan pilihan berarti mereka adalah sosok-sosok yang tauhidnya top. Sosok-sosok yang tauhidnya top. Tapi kenapa Allah jadi peringatkan Rasulullah dan para sahabat di peristiwa perang Hunain itu? Karena masuknya mu'alaf di dalam tubuh Rasulullah, di dalam pasukan Nabi yang jumlahnya tidak lebih dari 2.000. Itu pun masih ada Ikrimah, ya, seorang sahabat yang sempat di backlist oleh Rasulullah untuk dibunuh, tapi karena dia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah melalui mantan istrinya, melobi Rasulullah bagaimana kalau masuk Islam diterima atau tidak. Ketika diterima Nabi, ternyata Ikrimah bin Abu Jahal ini benar-benar menunjukkan keislaman yang baik dan dia bukan pengkhianat di perang
Hunain. Mualaf dia, tapi ya, mental keislamannya cukup bagus. Nah, yang 2000 ini Pak yang mengkhawatirkan. Kalau yang 10.000 yang hadir, yang datang di Fathul Makkah, ini manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali yang kita sampaikan di sini, jadi poin keempat, kelima, dan keenam saya bacakan. Jadi yang keempat, yaitu i'ta'u ghairillah hakul amri wan nahyi, memberikan hak memerintah dan melarang, memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan, memberikan hak membuat perundang-undangan, memberikan hak di hal-hal yang terkait dengan hukum kehakiman kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa sebab? Ya, ala lahul khalqu wal amru, kata Allah. Surat Al-A'raf 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ya, ketahuilah, hak menciptakan dan hak memerintah manusia hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya hak sedikit pun. Ya, manusia tidak punya hak sedikit pun. Sehingga jika dia memerintah yang lain, perintahnya harus bersesuaian dengan perintah yang menciptakan manusia. Inil hukmu illa lillah, surat Al-An'am 57. Oleh karena itu, hukum itu, hak hukum itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jane pun pas Pak, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemudian dilanjutkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, terus ini yang lebih Islami lagi, sistem pemerintahan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lah hikmah niki napa? Jenengan cari tafsirannya. Karena sekarang kita belum ditafsirkan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kemudian penjenengan perhatikan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia itu dipilih oleh MPR. Karena itu pengejawantahan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh kenapa Pak? Oleh siapapun. Oleh siapapun. Rakyat ini harus dipimpin oleh hikmah. Nah, tafsirannya pripun lah, kula nggih mboten ngerti. Walaupun kalau ditanya dilarikan ke Islam, saya bisa menjawab. Jadi itu amat sangat Islami. Dalam permusyawaratan apalagi kerakyatan. Itu luar biasa kalau kemudian kita bedah, kita uncai betul menggunakan landasan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu aturan hukum apapun tidak boleh keluar dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Indonesia ini pun pas.
Silahkan Anda mau membuat aturan apapun, tapi tidak boleh keluar dari UUD 45 dan Pancasila. Karena itu warisan nenek moyang kita, dan itu sudah betul-betul dipertimbangkan dasar-dasar syariatnya. Sudah dipertimbangkan betul. Bahkan di awal-awal sampai ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bahkan sudah begitu. Ini sebenarnya konsep yang sangat luar biasa. Dunia tidak punya, Pak. Saudi pun tidak punya. Ya, Saudi pun tidak punya. Yang punya Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu dilakukan 4 sila di atasnya. Lampun apa dereng? Ini yang jadi pertanyaan bersama. Kalau jawaban orang bodoh belajar agama mudah. Nek Qatar numpak Ferrari, Indonesia becak, jelas belum. Ngoten mawon rasa angel-angel. Niku nganggo ilmu bodon. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lakukan secara sungguh-sungguh 4 sila di atasnya. Karena itu Islami sekali. Islami sekali. Nah, saya secara pribadi pernah mengusulkan kepada salah seorang tokoh, mbok nek bisa sing muslim itu dipaksa masuk masjid, yang Kristen dipaksa masuk gereja, Hindu Buddha dipaksa masuk rumah ibadah mereka, tidak ada orang Indonesia yang tidak beragama. Mbok ngoten, nanti na Indonesia makmur. Ya. Karena memang konsepnya berangkatnya dari walau anna ahlal qura amanu konsepnya berangkatnya dari sini. Jadi kalau penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokatim minas samai wal ardi. Kami akan bukakan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Sehingga yang jadi pertanyaan besarnya, walakin kadzabu. Apakah Indonesia itu negara yang penduduknya kadzabu atau tidak? Kalau kadzabu, fa'ahatnahum bima kanu yaksibu. Kami siksa mereka disebabkan karena tingkah pola mereka sendiri. Ya. Kalau ternyata beriman dan bertakwa, sila pertama sampai keempat dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti yang muncul yang kelima. Tidak mungkin tidak. Ya. Tidak mungkin tidak. Karena yang doktrin yang membuat alam semesta ini, ya, yang doktrin Allah langsung, ya, banyak kalau dalilnya. Secara pribadi saja Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan, apalagi secara kolektif, berbangsa dan bernegara. Ya. Allah akan berikan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun ulang, merekonstruksi ulang pemikiran umat Islam Indonesia ini menjadi sangat penting. Harus dimulai lagi. Ya. Karena orang Islam sendiri banyak yang mereka terkena kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan a'udzubillah minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah.
Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, baik pendeta Yahudi maupun Nasrani, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi bin Hatim ketika itu memprotes Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami tidak pernah rukuk sujud menyembah mereka ya Rasulullah. Mengapa Allah mengatakan kami menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Bertanyalah Rasulullah kepada Adi bin Hatim, atuharrimu nama ahalallah fatuharrimuna, bukankah mereka suka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatuharrimuna, lalu kamu ikut-ikutan mengharamkannya? Wa tuhilluna ma harramahu fatuhilluna, dan mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkannya. Adi bin Hatim memberikan jawaban, bala ya Rasulullah, benar kalau itu ya Rasulullah. Nabi lalu mengatakan, tilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka, itulah kemusyrikan mereka, itulah nyembah. Hatta Muslim, ya, hatta Muslim, walaupun kita Muslim, ketika seorang tokoh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, lalu kita mengikutinya, maka kita menjadikan ustadz itu, kiai itu, habib itu, syekh itu, napa meleh, pimpinan ormas itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, terjadi. Kebijakan-kebijakan yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tapi berapa banyak di antara kita yang taklid buta tanpa mau membuka akal sehatnya bahwa ini benar atau salah. Mengapa demikian? Ya, mereka jauh dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sebelumnya di ayat 17-nya ada potongan ayat fabasyir ibadi, berilah kabar gembira hamba-hambaku. Lalu Allah melanjutkan penjelasannya, siapa hamba-hamba Allah itu yang dimaksud? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan penjelasan, orang-orang yang mendengarkan keterangan lalu diikuti yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan akal sehatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi sudah mewarning kita. Apa warningnya? Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa masaku. Tsummalladzi yalunahu tsummalladzi yalunahu. Kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Jadi standar kebenaran itu diukur dengan 3 generasi ini. Ya. Tidak boleh 1-2 kelompok pun yang ngeklaim mereka berada di generasi ini sebelum mereka membuktikan. Atau siapapun boleh mengaku berada di 3 generasi ini asalkan dia bertanggung jawab
bisa menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar berada di 3 generasi ini, yaitu Rasulullah ketika bersama para sahabat, lalu sahabat yang bersama para pengikutnya tabi'in, dan tabi'in bersama tabi'in. Ini kebenaran yang dinyatakan oleh Nabi langsung, dan dalam sejarah menunjukkan mereka tidak jauh dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Apa Pak? Dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah. Jadi dengan periksa bagaimana kehidupan Rasulullah. Luar biasa Pak. La ilaha illallah, kul huwallahu ahad. Dan ayat-ayat yang sejenis ini paling pas ya kalau dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang lain Pak. Cobi jangan nyebut yang mana. Hanya Islam yang pas ya. Tegaknya tauhid masyarakat, membangun, menggelontorkan APBN sebesar mungkin agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bertauhid. Karena dengan menjadi manusia yang bertauhid, yang kedua pasti berhasil, Pak. Adil dan beradab itu pasti berhasil. Dan itu sudah ditunjukkan di dalam sejarah kehidupan para sahabat Nabi yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada non-muslim ketika mereka memegang tampuk kepemimpinan. Salah satu contohnya merebut kembali Al-Aqsa. Hari ini penjenengan perhatikan. Kalau ini nanti betul, ya Palestina merdeka betul, Hamas siap mundur. Nggih. Angel Pak golek ngoten niku Pak. Mang Padosi. Mereka penghafal Al-Qur'an, mereka orang-orang mudeng. Tapi apakah kemudian setelah nanti seandainya betul-betul mundur terus mereka diam? Oh, tidak. Ya Umar, seandainya kamu salah di dalam memimpin negeri ini, maka pedang ini yang akan meluruskanmu. Itu yang ngomong masyarakat Pak, Jembel. Rakyat yang ngomong itu di masa Umar bin Khattab. Nah, diam mereka. Yang mereka harapkan hanya munculnya manusia-manusia yang memimpin mereka dengan adab dan menunjukkan keadilan di tengah-tengah umat. Nek Donald Trump kan Donald bebek, serasa digagas ngoten lho ya, ngomong apa ya ndak usah digagas. Ya. Ini benar perhatikan betapa luar biasanya pasukan Hamas yang sangat menginginkan agar masyarakat Palestina merdeka. Belum lho Pak. Kondisinya masih gonjang ganjing, tapi sudah keluar statement. Nek memang Palestina merdeka, dia akan lepas. Akan jadi sipil kembali. Ya, subhanallah, kalau ini betul luar biasa, Pak. Ya. Saya ngimpi betul sebagai masyarakat kecil bahwa Indonesia ini digelontorkan itu loh APBN sak gede-gedenya agar penduduk ini dibimbing, dibina agar benar-benar menjiwai sila pertama. Ya, sehingga nanti akan muncul yang kedua. Ya, masyarakatnya menjadi beradab dan dia akan bersikap
adil kepada orang lain. Siapa saja, karena memang Islam tidak mengajarkan mendolimi orang lain. Inna dina indallahil Islam, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Itu semua bukti-bukti di dalam Quran nyata bahwa Allah mengajarkan kepada kaum muslimin ya, agar menghormati non muslim. Gimana dengan orang Islam sendiri? Adillatin alal mu'minin ya. Aizatin alal kafirin ya ketika perlu dipakai ya. Kan biasanya orang kafir itu kementus gitu Pak, biasanya ya. Kalau mereka diajak yang benar kemudian sikapnya seperti setan, bukankah itu kementus? Disitulah kemudian kita aizzatin alal kafirin. Tumpani pit ontel mboten napa-napa. Ning nek nyawang wong kafir, yeah, Anda tidak lebih mulia dibandingkan saya. Karena saya diberi izzah oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Anda tidak ada izzah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna syarrad dawab indallah alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir yang mereka tidak punya iman. Aja dinapak nih. Lah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nek kula jenengan sami nyinau tenan enak dadi wong Islam itu. Kita ketemu siapa saja hormat, baik muslim maupun non muslim, tapi jangan sekali-kali melakukan kedzaliman. Ketika melakukan kedzaliman ya, kita akan nampakkan jati diri kita bahwa kita adalah orang yang punya harga diri. Lah apa yang merusak Bapak Ibu sekalian? Saya sering matur pulang. Yang merusak itu akhlak kita sendiri. Nggih. Cobi ngapunten. Nek kula muni ngaten niki, bar niki terus utang ra nyaur piye, Pak? Pripun? Kula bar bongok-bongok nganti kemrobyos Pak Li. Terus bar niki kula utang Pak Ridwan sak yuta ra nyaur terus piye, Pak? Jenengan kalih kullu muslimin dahin, kata Hasan Al-Banna di kitab tipis ya, judulnya Mas'uliyatus Sabab. Setiap muslim itu dai, setiap muslim itu bertanggung jawab untuk memuliakan Islam dan memuliakan dirinya sendiri. Kita ini dilihat oleh masyarakat. Napa boleh jenengan anggen nang masjid kupluan ngono kuwi. Nggih, kupluan bar niku muni napa Pak? Wahing kan apa? Nggih. Kesandung nyeluk kiri ngoten mawon lah gampangane nggih. Sandung terus nyeluk kiri terus piye banget. Sehingga kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya harus memuliakan Islam, karena memuliakan Islam itu memuliakan diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Apa itu? Surat An-Nisa ayat 65, Allah mengingatkan kita, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini pembatal yang keempat, 5, 6 saya jadikan satu. Apa sebabnya? Karena ini terkait dengan tadi ketaatan hukum ataupun ketaatan hukum
ataupun memberikan hak, menghalalkan atau mengharamkan. Sungguh demi Tuhanmu, kata Allah, mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kemudian terhadap keputusanmu, wahai Muhammad, mereka tidak ada rasa berat sedikit pun dan mereka pasrah sepenuhnya dengan keputusanmu itu. An-Nisa 65. Muslim itu seperti itu. Ya. Orang yang mengucap dua kalimat syahadat itu seperti itu. Karena ketika dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ingat bahwa kita sedang mengatakan asyhadu an la muta'a illallah, asyhadu an la malika illallah, asyhadu an la hakima illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang saya taati kecuali hanya Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang saya jadikan raja kecuali hanya Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada hakim dalam kehidupan saya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syahadat kita. Tapi maknanya pun kaku-kaku nggih. Maknanya nanti penjenengan menggunakan kepekaan masing-masing, diteliti. Oh, ini tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, berarti boleh ditaati. Ya, boleh ditaati. Jadi maknanya ke sana. Jadi orang suci pokoknya Quran, tidak begitu. Ya. Maka saya ngangkat Pancasila itu karena setelah saya baca dan saya ngobrol dengan beberapa yang saya anggap pinter. Jadi UUD 45 Pancasila itu betul-betul warisan ulama-ulama kita. Mereka sudah mempertimbangkan untuk menjadi konsep berbangsa dan bernegara secara syariat, secara syar'i. Nggak doncei tenan nggih. Jane Indonesia niku mung gari makmur wong wis kita 80 tahun nggih, Pak. 80 tahun nggih. Lah kok ora makmur, walakin kadzabu. Problemnya mesti ada kedustaan terhadap 5 sila ini dan pembukaannya. Pasti itu, Pak, ora mungkin orang. Nggih, pasti itu. Alhamdulillah masyarakat Indonesia niku punya karakter yang di dunia dicari angel. Nrimo ing pandum itu kelebihannya. Nggih. SPP telat 8 sabar kok, Pak. Nggih, sabar wong Indonesia niku. Diadepi ra masalah. Nggih. Ya ngeluh sithik-sithik iki jane piye, sing mimpin piye to, itu wajar. Ya, itu seandainya yang mimpin tuh ngurungokne tenan, mungkin ya berubah, Pak. Tapi nek wis mimpin do ngoten nika. Nggih. Boro-boro mimpin. Wong ngei aspal rasido dadi. Aspalnya jari dibongkar kok cari. Memang mentalnya yang tidak baik. Ya. Nah, maka ini menjadi nasihat kita bersama. Ya. Oleh karena itu, dari 3 poin ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saya angkat, hanya saya jelaskan saja. Kadangkala dalam kehidupan ini seperti di surat An-Nisa ayat yang ke-60, ada orang itu yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kemudian mereka hendak menggunakan aturan kehidupan yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Kadang itu aneh ya. Lalu menggunakan dalil-dalil yang umpamanya kita itu di Indonesia ini menggunakan pola demokrasi. Demokrasi ini sudah membuktikan tidak ada hasilnya, ngeten Pak.
Mana hasilnya? Dunia dengan kapitalisme dan demokrasi liberalnya hancur, Pak. Bahkan sekarang pencetusnya wis entek. Pencetusnya hampir hancur. Bukankah itu dimunculkan oleh Yahudi? Penjajahan pola baru, lalu mereka kemudian memaksakan kehendak dengan memaksa dunia untuk menggunakan uang kertas dan lain sebagainya. Nggak diuncai atau pun nggih, pun kalau kayak contoh nggih Pak. Nah, nggih. Lucu kertasnya. Nah, podoplok iki iso 100, iki iso 50 jan. Pripun ini akal sehat nggih ra iso nampa to, Pak. Nggih mboten. Niki 100, niki 50. Aneh mboten? Nggih Pak, niki mang tuku 100, niki mang tuku 20, Pak. Niku kula penjual genah napa mboten? Cobi jenengan galih niki, kita pikir bersama. Pak niki mang tuku 100, niki mang tuku 20, Pak. Pripun, Pak? Jenengan kira-kira nek sing pembeli ini kan tak jenengan ini genah ora to? Nek kendel tak jenengan waras ora? Kan ngoten Pak ya. Kita tidak sadar bahwa kita ditipu oleh Yahudi, dipaksa menggunakan pola riba. Ya. Kembali ke Islam, urusan ekonomi pasti terjadi keadilan. Ya. Kalau Islam ukurannya emas. Ya. Kalau Islam ukurannya emas, kembali saja ke emas. Nanti akan terjadi keadilan ekonomi di dunia. Kalau enggak nggih pun ngaten iki terus. Nggih, karena masih ada yang dominan. Kalau ada yang dominan artinya itulah penjajahnya. Karena dia ingin memaksakan kehendaknya, salah satunya dengan memaksa orang lain mengikuti kemauannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang paling akhir panjenengan sudah hafal, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini inti di 456. Hanya saja tidak ada yang lain. Ucapan seorang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasul-Nya di antara mereka dalam urusan kehidupan mereka, yang mereka katakan hanyalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati, dan itulah orang-orang yang akan mendapat keberuntungan. Ngaten Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini nanti ya, bulan depan kalau Allah mengizinkan kita akan masuk di poin yang ketujuh. Ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan 456, yaitu batal syahadat seseorang kalau membenci sebagian ajaran Islam atau membenci Islam secara keseluruhannya. Nanti kita terangkan di bulan depan kalau Allah mengizinkan. Adapun yang ke-8 nanti penyebabnya, penyebabnya yang ke-8. Jadi kenapa kok terjadi pembangkangan, tidak mau dengan Allah dan Rasul-Nya? Ada sebab di poin yang ke-8. Insya Allah kita sampaikan bulan depan kalau Allah mengizinkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.